orang desa semua ke kota. Oke. Ya kan, orang Ya. desa semua ke kota, dan ternyata orang desa itu sudah sukses di kota dan membawa orang ke kota pergi ke desa. Nah, infrastruktur itu kalau tidak menuju ke pariwisata yang ada juga tidak akan didanai. Oh iya, Dan masyarakat bisa pantau di Web tersebut ya? Iya, di web tersebut hanya lewat smartphone aja. Oh, Oke. sekarang kunjungannya hari ini tadi Ada 100 berapa orang gitu. gitu. pariwisata berkelanjutan itu tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya eksekutif, legislatif, pengelola pariwisata. Hai Sobat Visiting Jogja, ketemu lagi di Bangga Berwisata di Indonesia, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar? Walaupun sudah lewat beberapa waktu yang lalu, kami juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kosong-kosong ya sekarang ya Sobat Visiting Jogja, luar biasa. Oke, dan tentunya senang banget bisa kembali menyapa dan tentunya kembali bakal ngajakin Sobat Visiting Jogja untuk bisa membahas ataupun juga mencari update terkait dengan dunia pariwisata di Yogyakarta ya. Jadi harapannya nih Sobat Visiting Jogja nggak cuma jadi penikmat pariwisata tapi juga peduli terhadap dunia pariwisata ya. Hari ini kita bakal bahas terkait dengan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita juga mau menyampaikan informasi yang nggak kalah penting ya Sobat Visiting Jogja, bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf ini saat ini sudah tidak lagi mengejar yang namanya angka kunjungan wisatawan, tapi saat ini sudah fokus dengan seperti apa upaya untuk mendorong pariwisata berkelanjutan. Jadi ya Sobat Visiting Jogja, ada 4 pilar fokus yang terus dikembangkan ya. Yang pertama ini adalah pengelolaan berkelanjutan, kemudian ekonomi berkelanjutan jangka panjang, kemudian keberlanjutan budaya yang tentunya harus terus dikembangkan dan juga dijaga. Selanjutnya adalah aspek lingkungan ya, dan tentunya untuk pariwisata berkelanjutan ini sudah diterapkan di beberapa destinasi wisata di Indonesia. Beberapa diantaranya ini ada di Taman Baluran, Taman Nasional Ujung Kulon, dan mungkin yang paling dekat ini adalah Umbul Ponggo yang ada di Klaten, Jawa Tengah ya. Tapi di Jogja juga ada ini ya, Desa Wisata Ngelanggeran yang tentunya hari ini juga kita hadirkan sosok-sosok yang luar biasa untuk bisa kita ajak berdiskusi. Seperti apa? Kita langsung ngobrol bersama dengan tamu-tamu istimewa kita. Yang pertama seperti biasa pastinya sudah tidak asing lagi, Ibu Lis Dwi Ramawati, PLT Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Lis, selamat datang, apa kabar? Terima kasih Mbak, baik, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin, senang banget ya Bu ya sekarang ketemu lagi di Bangga Berwisata di Indonesia. Nah tentunya Bu Lis juga tidak sendiri ya Sobat Visiting Jogja. Hari ini sudah hadir muda dan berbahaya. Oh. Muda berbahaya, semangatnya berbahaya sekali untuk terus mengembangkan dunia pariwisata di Yogyakarta. Sudah hadir kali ini Mas Reda, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Reda sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi untuk melengkapi perbincangan hari ini ada Mas Aris Budiono selaku Koordinator Kelompok Sadar Wisata Ngelanggeran. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Kita boleh manggilnya dengan Mas Aris, Mas Budi, Mas Yono? Mas Aris saja. Oh Mas Aris, karena namanya kayaknya semua bisa buat panggilan gitu ya. Itu sempat viral soalnya Mbak namanya. Oh Mas Aris ya, oh ya nonton. Layangan putus kalau nggak salah. Oke, benar. Oke, ini menarik ya, Mas Aris sudah hadir, kemudian juga Mas Reda dan juga Bu Lis. Kita hari ini membahas terkait dengan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. Mungkin sebelum kita lebih jauh ngobrol bersama dengan Mas Reda dan juga Mas Aris begitu ya, Bu Lis, mungkin bisa dijelaskan secara lebih sederhana sebenarnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini seperti apa sih Bu, dan latar belakangnya apa? Sebenarnya ini tadi, semua dipanggil Mas, saya panggil Mbak boleh dong. Oh, kayaknya malah lebih mengayomi gitu ya Ibu ya. Umur Bu. Oh umur, tetap umur ya Bu ya. Iya. Kalau tadi ditanyakan Mbak Irin juga terkait dengan pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan ya. Maksudnya dari itu kalau secara definisi adalah pengelolaan destinasi wisata yang mempertimbangkan nggak cuma aspek ekonomi. Artinya kan kalau ekonomi tapi lingkungan nggak diperhatikan, terus namanya sosial sekitar masyarakat lokal nggak diperhatikan, kan itu tidak mendukung terkait dengan keberlangsungan. Jadi yang
poin utama dari pengelolaan destinasi berkelanjutan adalah bagaimana destinasi wisata ini akan memastikan destinasi wisata ini jangka panjang. Oke. Artinya ketika cuma mikir ke ekonomi toh nanti lingkungannya Rusak. tidak diatur atau masyarakatnya tidak ikut terlibat, itu kan juga akan, saya yakin nggak akan lama destinasi wisata ini. Gitu. Oke, jadi secara gampangnya bahwa kalau ngomongin pariwisata, kalau melulu cuman ekonomi, takutnya nanti lingkungan juga tidak diperhatikan. Masyarakatnya ini ternyata juga untuk perannya juga sangat kurang gitu ya. Jadi dengan adanya pengelolaan pariwisata berkelanjutan kan diharapkan ekonominya terus jalan, lingkungan juga terus terjaga, masyarakatnya juga terus guyup gitu ya Boy. Dan destinasinya akan tetap ada. Betul. Kalau itu tidak diperhatikan, cuma ngitung waktu aja sebentar ya Mbak. Mungkin begitu rusak nggak ada lagi orang datang. Begitu misalnya ngelanggaran terus merusak, lingkungannya rusak, jadi nggak akan ada orang datang lagi. Betul, setuju. Nah ini mungkin juga menjadi informasi yang penting juga untuk Sobat Visiting Jogja bahwa paling dekat contoh salah satu destinasi wisata yang sudah menerapkan pariwisata berkelanjutan ini ada di Jawa Tengah ya. Ini apa namanya ini Umbul Ponggo. Ponggo. Betul, Umbul ya? Ponggo yang ada di Umbul Ponggo di Klaten. Nah, di Klaten Jatinop. Jawa Tengah ya waktu itu ya. Nah ini juga mungkin para Sobat Visiting Jogja tahu atau mungkin pernah juga mengunjungi Umbul Ponggo itu yang ada di Klaten Jawa Tengah. Ini juga menerapkan, salah satu yang menerapkan pariwisata berkelanjutan gitu ya. Langgaran juga sudah Mbak. Langgaran berarti juga sudah ya di Yogyakarta ya begitu. Nah mungkin langsung aja ke Mas Aris begitu yang sempat viral katanya. Mas Aris untuk saat ini desa wisata Ngelanggeran ini seperti apa? Dan sejak kapan menerapkan yang namanya pariwisata berkelanjutan? Sebenarnya Mbak, kalau ngomongin pariwisata berkelanjutan itu di era-era sekarang. Dulu itu kami membangun Langgeran itu yang kami lakukan itu tanpa sepengetahuan bahwa yang kami lakukan itu bagian dari pilarnya wisata berkelanjutan. Oke, sudah dilakukan sejak lama ya? lama gitu. Bahkan kami dapat reward berbagai itu kami sebenarnya tidak mimpi ke situ. Karena target kita itu lebih kepada banyak aktivitas di desa. Dan ternyata itu salah satu bentuk konservasi, ya ekonominya juga jalan. Sebenarnya kalau kami menyebut wisata berkelanjutan itu ya konservasi alam, konservasi ekonomi, dan konservasi budaya. Jadi ketika ini nggak berimbang, orang ibaratnya ngejar ekonominya doang, tapi alamnya kan rusak. Ini kan jadinya nggak ketemu. Nah era kami itu sebenarnya era di mana kami ngelampaui fase itu. Di mana kita harus datengin banyak orang, tapi di sisi lain ternyata alamnya rusak. Wah yang kita dapat untuk merecovery kembali itu tidak berbanding gitu loh. Kalau orang bilang baku berarti. Iya gitu. Nah, lebih mahal mungkin Mbak. lebih mahal. Nah sebenarnya target kita itu ngalir kalau di usia tahun ini kita udah menginjak usia 25 tahun Mbak. Oke. 25 tahun di mana kami berprosesnya itu belum ada teknologi secanggih sekarang media yang memfasilitasi. Jadi kami tahu betul latar belakang dari proses awal membangun yang basicnya hanya pengelolaan destinasi doang, kemudian atraksinya itu belum kegarap bahwa orang nandur pari itu bagian dari atraksi itu belum tahu itu bener-bener dari awal betul kami membangun proses itu. Makanya kami bersyukurnya waktu ini kemudian membuat kami Yora kemudian terlena untuk ikut organisasi keluar, tapi tetap tinggal di desa. Jadi tim kita semuanya lokal semua, nggak ada yang kita impor dari luar. Oke, jadi menarik ya sebenarnya untuk pariwisata berkelanjutan ini sudah dilakukan dari lama. Jadi ketika ini muncul sudah nggak kagok lagi, Mas ya gitu. Jadi kalau misalnya dulu orang nanam pari ini ya udah gitu doang aja, tapi sekarang ternyata menjadi sesuatu yang bisa dijual gitu ya. Jadi satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Dan trennya kan naik tuh Mbak itu. Orang berwisata ke desa itu ngapain kalau hanya cuma naik ke gunung? Iya, Mas sekarang dicari banget ya Mas ya. Oke. Harus ada aktivitas yang mereka pulang itu dapat sesuatu apa ya, entah bentuk pengalamannya, entah bentuk produknya. Nah itu di-create sama teman-teman di desa wisata, tidak hanya di Ngelanggeran gitu. Oke. Itu yang jadi sekarang sebutannya quality tourism Mbak. Jadi kalau dulu itu cuma orang datang jumlahnya banyak, pengunjungnya banyak. Kalau sekarang kan di Ngelanggeran bisa belajar apa tadi? Membatik, bisa dodol coklat. Betul. Oke. Itu yang dilihat kan sekarang malah itu experience-nya. Iya, pengalamannya begitu ya. Oke, mungkin juga Mas Reda ini menjadi sesuatu yang menarik juga untuk dibahas ya Mas ya. Bahwa ternyata Yogyakarta ini juga tidak kalah nih untuk terus menerapkan yang namanya pariwisata berkelanjutan. Nah kalau dari Mas Reda sendiri melihat dunia pariwisata di Yogyakarta ini seperti apa Mas? Jadi pariwisata itu kan sekarang itu semua sudah berubah ya. Dari era-era, dari tahun ke tahun.
dari tahun yang dulu mungkin saya ini lahiran tahun 90 ya Mas. Oke. Di tahun 90 saya umur 5 tahun gimana? Saya yang tersinggung Pak. Nah, saya paling Boleh langsung nggak enak ya, saya. Pak ya. Sebelum dilanjutkan ini harus terang benderang ini. Ada dilanjutkan. Saya bawa KTP saya bawa KTP. Ragukan. Iya. Itu 90 Mas. 90 karir pertama saya jadi kepala desa, setelah itu saya di legislatif. Nah, melihat apa ya? Jadi ini sudah menjadi keuntungan bagi kita, bagi era-era Gen Z ini karena memang pola wisata masyarakat atau pariwisatawan itu sudah berbeda dari era tahun 90 ketika orang desa semua ke kota. Oke. Iya kan, orang desa semua ke kota dan ternyata orang desa itu sudah sukses di kota dan membawa orang ke kota pergi ke desa. Nah, Betul. ya itu menjadi daya tangkap tersendiri untuk pariwisata yang ada di desa sendiri. Nah, ketika sudah membangun berkelanjutan tadi ya seperti Mas Haris yang dikatakan tadi. Jadi tidak hanya lingkungan, tidak hanya ekonomi, tidak hanya tentang apa yang didapat, margin yang didapat, akan tetapi di situ ada budaya lokal, di situ lingkungannya terjaga, di situ masyarakatnya juga diajak untuk bergelut di wisata tersebut. Nah, itu yang dinamakan wisata berkelanjutan. Dari segi legislatif sendiri pun kita selalu mendukung dan secara regulasi kita juga pelan-pelan mendukung. Akan tetapi yang harus disadari Mas ketika saya menjadi kepala desa dan sekarang ada di legislatif, ketika saya menjadi kepala desa waktu itu bahwa bayangan saya membangun pariwisata dengan BUM desa yaitu BUMDes yang ada. Akan tetapi Mas Aris sebagai penggiat yang di non pemerintahan itu lebih apa ya istilahnya, lebih lebar jangkauannya daripada saya yang ada di pemerintahan karena saya terpaku regulasi, di mana saya ketika memberi modal kepada penggiat wisata harus sesuai regulasi dulu Mbak. Di inspektorat kan harus ada sesuai ini. Nah, ternyata ada banyak batasan ya Pak. Ada banyak batasan. Dan pariwisata yang ada di DIY itu kebanyakan yang sukses ya ada campur tangan masyarakat, ada campur tangan pihak ketiga atau investor. Yang dikelola pemerintah sendiri pun menurut saya di Dinas Pariwisata pun masih kurang baik. Akan tetapi porsi dari kita yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif, saya tekankan kita dukung lah. Sekarang sudah beda, kita dukung lokal-lokal pariwisata yang ada dengan regulasi yang ada. Sekarang sudah infrastruktur itu kalau tidak menuju ke pariwisata yang ada juga tidak akan didanai. Oh iya, laras Pak. Iya toh. Sekarang kedua, kalau tidak mengurangi kemiskinan juga tidak akan didanai. Betul setuju. Benar. Itu seperti. Laras. Jadi seperti itu Mbak. Jadi akan tetapi ada satu apa ya istilahnya. Saya pernah ketika saya menjadi lurah, saya bekerja sama dengan Sister City. Bekerja sama dengan Korea Selatan. Ya, Korea Selatan. Nah, saya pernah ke sana juga. Ada satu kata-kata yang benar-benar ingin saya terapkan di Indonesia. Even country never help lazy people. Sama programnya yang dari Lebaran itu Pak? Iya, ya sama. Jadi setiap negara itu tidak akan pernah bisa bantuan kepada orang yang malas. Nah sebetulnya itu menjadi tolok ukur yang kan kita sebagai di legislatif kan pejabat publik kan, pejabat politis, kita mau menganggarkan juga harus melihat konstituen dan lain-lain kan. Tapi kan ada konstituen yang benar-benar dia mau berkembang, tapi juga ada yang benar-benar dia cuma mau mengambil keuntungannya saja. Makanya eksekutif legislatif itu harus benar-benar disepadankan. Biar seperti orang-orang seperti Mas Haris ini juga merasakan fungsi anggota dewan Mas. Paling guyu seru ya Mas ini fungsi anggota dewan. Calon gitu, besok Pak. Jadi memang harus dipastikan tepat sasaran gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin pariwisata itu ternyata nggak cuma destinasi wisatanya aja ya Mas ya. Banyak yang sekali dibicarakan termasuk aturan, kebijakan, update pariwisata itu ternyata terus berjalan ya Bu ya.
terus berjalan begitu ya kan, dan ternyata yang memang betul, dan ternyata yang memang yang menarik adalah pariwisata berkelanjutan ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran. Keren ya. Oke, nah ini mungkin juga tidak kalah penting bagaimana kita mengukur bahwa tempat ini sudah menerapkan yang namanya pariwisata berkelanjutan. Ini indikatornya seperti apa Bu yang gampang untuk bisa dilihat? Yang jelas yang bisa disebut wisata berkelanjutan itu adalah nomor satu seperti tadi mungkin disampaikan juga Mas Rida. Itu menyampaikan tadi peran serta masyarakat. Artinya ketika suatu destinasi wisata itu melibatkan peran serta masyarakat, akan support apapun. Misalnya perubahan ini ada masalah, ya caranya ini terselesaikan. Ini ada masalah, itu kan ada keterlibatan masyarakat. Kedua adalah terkait dengan kalau Pak Reda sebut regulasi sekarang mungkin regulasi yang sekarang ada itu setiap pengembangan ekonomi kan ada sebutan mungkin istilah sekarang dengar blue economy, green economy itu green kan sama sinergi dengan pariwisata berkelanjutan. Artinya setiap pengembangan ekonomi pun harus mempertimbangkan lingkungan. Ketiga adalah peran serta tidak hanya masyarakat, tapi melibatkan industri pariwisata. Ada mungkin kita sebagai pemerintah, birokrat pemerintah, ada industri pariwisata, ada komunitas. Karena kan sebenarnya kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu lebih ke community base ya. Kita memiliki 200 lebih desa wisata ya Mas. Artinya yang mungkin kalau boleh dibilang kita itu menggerakkan pariwisata. Itu kalau dari pemerintah yang bisa kita rangkul, kita ajak bareng-bareng kerja itu selain tentunya industri pariwisata adalah desa-desa wisata. Desa-desa wisata mereka tadi Mas Aris ngendiko tanpa kita diketahui tentang wisata berkelanjutan saja mereka secara nggak sadar melibatkan masyarakat, memperhatikan lingkungan. Itu kan bagian dari secara tumbuh secara lahir, secara langsung alamiah. Jadi itu yang lebih kuat daripada yang dibuat-buat. Artinya kalau dibuat-buat itu kan mungkin ya sekarang viral, ada tren viral ini, habis itu viral itu kan nggak lama. Viral itu kan ada masanya ya Bu. Ada masanya. Kan ada masanya. Tapi kalau benar-benar lahir dari memang kebutuhan di daerah itu dibangun karena untuk meningkatkan potensi di daerah itu, saya yakin lebih lama. Lebih langgeng. Umurnya jadi lebih panjang, Mbak. Karena memang dari oleh dan untuk lokal sendiri gitu loh. Yang membangun juga masyarakat lokal, yang menikmati juga orang lokal. Yes. Setuju. Tapi untuk di Desa Wisata Ngelanggeran sendiri ini sebenarnya untuk masyarakatnya ini kalau dihitung secara jumlah ini ada berapa sih Mas? Jumlah jiwanya? Betul. Sekitar 3 ribuan. Sekitar 3 ribuan, oke. Tentunya membuat 3.000 kurang lebih ya, 3.000 masyarakat ini mempunyai roh dan spirit yang sama ini kan pastinya tidak mudah ya. Betul. Nah ini gimana nih? Kalau ngomongin itu sebenarnya lebih ke ngomongin dukanya sebenarnya. Tantangannya, susahnya gitu ya. Sukanya rahasia. Kita sharing yang dukanya dulu ya. Kami berproses dari tahun 99 untuk merubah mindset masyarakat, kami butuh proses 4 tahun Mbak. Pertama kali kami dapat ngelola tamu itu tahun 2011. Tamu yang memang berkualitas menginap, stay, beraktivitas dengan warga, nginep di rumah warga itu baru tahun 2011. 2011, oke. Ada homestay ya di situ. Homestay Bu. Jadi modelnya dulu itu untuk narik tamu kami itu narik mahasiswa di Jogja. Modelnya program-program akrab kita tarik. Tapi tidak nginep di homestay. Karena homestay itu warga masyarakat, homestay itu opo itu kan mereka nggak paham. Belum familiar ya. Belum familiar waktu itu. Mereka ngertinya itu homestay itu ya penginapan sekelas hotel. Apakah mampu ketika nanti harus bersaing dengan standarnya hotel begini. Jadi udah ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Nah akhirnya kami kan harus uji coba, trial dan error itu. Karena masyarakat itu butuh contoh, bukan hanya sebatas pelatihan, mau diajain pelatihan, sosialisasi sampai bertahun-tahun ya nggak akan, outputnya nggak akan ini. Tapi kami harus benturkan untuk mereka mencoba. Nah cobanya itu mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa itu bayarnya itu kadang rego mahasiswa aja masih ditawar ya, Mas nggak ada harga mahasiswa gitu. Iya padahal ini kita harganya udah mahasiswa udah banget. Mahasiswa banget itu. Masih ditawar, Di tahap itu di tahap bagaimana warga masyarakat kami itu tahap ingin belajar. Jadi orientasinya untuk mendapatkan keuntungan tinggi itu belum terpikirkan ke situ. Belum ya. Piye to carane ngladeni tamu iki kepiye, menyiapkan homestay iki kepiye, itu masih tahap-tahap awal. Makanya ketemulah pasarnya pertama itu, yang kedua itu. Konsepnya dulu lebih ke mass tourism.
Mais Yang penting ngokeh, Oh, duit oke gitu. oke. Karena butuh untuk contoh itu masyarakat harus tahu gitu loh. Delok ngerti wah kono bar dinggo tamu semene jumlahnya semene untuk duit semene itu kan real banget. Ya, Di betul. masyarakat itu. Pendekatan yang paling gampang pakai itu Pendekatan kan. paling gampang Iya. itu. Nah, berjalannya Rame waktu gitu ya. baru naik kelas. Nah, naik kelas otomatis ya kita harus menjual paket. Orangnya sedikit nggak apa-apa, tapi berkualitas. Berkualitasnya bagaimana? Nginep di Langgaran lebih lama. Iya. Jadi target kita itu melamarkan orang tinggal di Langgaran. Target pariwisata, Mas. Jadi memperlama long of stay-nya. Ya, Oke. lengkap stay-nya itu semakin Memperbanyak spending money-nya, makin banyak tinggal di desa wisata di Ngelanggeran, nginep di sana, makan sarapan di sana, beli paket wisata di sana kan lebih banyak kembali meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih banyak ya. Mas. Betul. Pulang-pulang kalau bisa itu wisatawan udah nggak bawa uang, Mbak. Oh, udah habis soalnya. Ya. Nah, terus sampai di rumah sampai bingung kemana duitnya? Kemudian kemana? Gak apa-apa, yang penting senangnya kan. Yang penting kan dapat healingnya dapat. ya gitu kan. Oke. Jadi dimulai sebenarnya dari masyarakat belum tahu sebenarnya ngeladeni tamu kipiet Iya, ya betul. kan. Kalau misalnya bikin homestay emang bisa. Padahal kalau udah ngomongin hotel itu kan harus punya standar gitu lah ya Mas. Ya, oke. Terus akhirnya mulai berproses, akhirnya banyak yang datang. Terus gimana tuh Mas? Dari 2011 ya pertama ya. Ya, Terus 2011 kemudian kemudian kami sosialisasikan, Mbak. Pertama kami kumpulkan, Bu, nanti homestay-nya itu akan menginap. Wisatanya itu bukan wisata pada umumnya. Mereka akan datang dengan jenengan, nanti ketika masak, tolong jenengan ajak masak. Oke. Ketika guyang sapi, tolong tamunya diajak guyang sapi atau Jadi makan malah sapi. sehari-hari ya, kerjaan sehari-hari ya. Orang Fase, nggih Bu, fase di momen itu tuh mereka kurang percaya diri. Ya wajar lah wong desa, iki wong Jakarta. Hal yang baru juga. Ya hal yang baru. Mosok engko tamune dijak kaya ngono Mas, gelem apa ora. Jadi udah ternyata Udah takut dulu. malah jadi Oh. keunggulan ya. betul. Akhirnya kemudian alhamdulillah sukses di tahun pertama waktu itu. Kemudian ternyata gur ngono Mas gitu. Bahasa gur ngono itu si tamu itu memang tamu nginep neng desa itu mereka ngikutin aktivitas orang lokalnya desa gitu loh. Mereka nggak berpikir yang terlalu jauh. Akhirnya berjalan dapat waktu, nginep, berjalin lah. Nah yang tadinya itu homestay-nya baru 3, itu pun sifatnya kami paksa. Sifatnya kami paksa waktu itu Mbak. Jadi saomah itu standar homestay itu nggak ngomongin standar. Saomah itu gelari kloso, tinggal nginep wong 50. Jadi udah kayak barak itu. Oh iya. Yang penting ada dulu. Ada dulu. tempatnya dulu, Iya, oke. dari 30 dari 3 jadi 10 dari 30 sekarang jadi 80 homestay. Wow, dari 3 sekarang jadi 80. Dan itu rumah warga loh, Mbak. Bukan kemudian saya membuat rumah baru itu enggak loh. Jadi memang rumah warga yang salah satu kamarnya itu disewakan. Jadi si tamu itu kan berbaru menjadi satu di situ. Ide homestay kan gitu ya. Itu konsepnya memang begitu. Akhirnya kan mereka tidak terlalu tinggi ya. Wah, nanti modelnya ini harus bikin rumah begini, harus standar kamarnya begini. Kami lebih pada standar toiletnya, kemudian standar kamarnya doang. Harus pakai dipan. Kalau dulu kan asal pakai bed lantai gitu. Nah, kita coba kalau di modal Bu, benjang jenengan update ke dipan kayak gitu. Toiletnya kalau bisa ya tolong di-upgrade. Kalau nanti dapat rezeki, Kloset duduk. kloset duduk. Itu jadi prosesnya bertahap semua. Betul. Tidak bisa cepat. Iya. Ya ini yang saya katakan tadi lebih jangkauannya lebih bagus, terus out of the aturan, out of the aturan. Ketika berbicara dengan kerjasama Inovasi dengan ya, Pak? legislatif, berbicara homestay pun ada standarnya. Kalau kita dari legislatif mau memberi anggaran budgeting kepada eksekutif untuk memfasilitasi homestay yang mungkin ada di Ngelanggeran, mungkin di situ standarnya harus spring bed harus ada, water heater harus ada. Dan harus kelompok bukan ke pribadi kan seperti itu. Jadi ada mudah kelompok. ada buffer gitu loh, ada buffer keterbatasan ketika kita yang ada di bekerjasama dengan eksekutif mau memfasilitasi pariwisata yang ada di DIY. Oke. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya regulasi tentang nomenklatur. Iya. Kalau di Ngelanggeran sudah oke, desa wisata. Iya. Anggaran wisata sudah bisa masuk. Tetapi desa-desa pendukung di luar Ngelanggeran, Mana? desa-desa pendukung di luar Ngelanggeran yang notabene notabene tidak mempunyai nomenklatur desa wisata, padahal dia potensinya juga mungkin bagus, itu seperti itu. Kita yang ada di legislatif bekerjasama dengan eksekutif juga bingung juga mau membantu pendukung desa wisata. Kecuali kalau memang di eksekutif pun di RPJMD sudah dituangkan Ngelanggeran sudah menjadi prioritas dan desa pendukungnya ada si A, si B, aku hafal Mas, aku belum rogot Mas. Si A, si desa A, desa B, desa C itu menjadi desa pendukung. Kalau di desa saya sih di Nanggulan, juga di Cimulyo itu kan ini kan
juga Desa wisata juga. sudah menerapkan pariwisata berkelanjutan juga. Iya. Jatimulyo itu juga bagus. Gitu mau ya, Bang. Kalau mau nginep ada di Kelurahan Purwosari, kalau mau waterfallnya, air terjunnya ada di Jatimulyo. Betul. Kalau mau makan ada di Nanggulan di bawah, mau kopi makan ada di Nanggulan di bawah, kalau mau beli oleh-oleh ada di Sudah ada Jatisarono. tempat Jadi Nanggulan ada memang ini. memang saya integrasi seperti itu. Yang di Jatimulyo tidak boleh jualan oleh-oleh, Oh. ya khusus Oh gitu. seperti itu. Iya. Tidak boleh jualan homestay, homestaynya ada di Sudah ada kelurahan. porsinya masing-masing berarti gitu ya, sudah Mas? ada. Bagi ada ya? rata. Nah, itu Paling nggak seperti semua ikut dapat gitu Pak. Semua Ya, dapat kuenya lah. kita sepakati ya, Iya. yang namanya wisatawan itu era sekarang wisatawan konsumtif. Betul. Iya loh Mas. Iya, betul, Itu Pak. harus kita sepakati bersama Oke. bahwa kita mengambil wisatawan itu wisatawan konsumtif. Yang banyak belanja yang mau duitnya. ke Ngelangeran, yang mau ke Nanggulan. Gunung Kidul lah dan sekitarnya itu wisatawan konsumtif, baik itu lokal maupun internasional. Iya, benar. Kita sepakati itu. Oke, Iya. betul, Pak. Ketika itu pendidikan, wisatawan yang berbasis pendidikan, dia akan bergeser dari Ngelangeran. Oke. Dia akan lebih bergeser seperti yang katakan Mas Haris mau di Towo ya Mas. Mahasiswa makan apa Ngelangeran. Masih ditawar lagi. Punya segmentasi beda ya. Nah, itu seperti itu. Jadi harus digarisbawahi, garis tebal sekali bahwa legislatif dan eksekutif pemerintah itu mungkin di pikiran Mas Haris juga pernah berpikir, lah kondisi orang diwangi kok Iya. pemerintah kan seperti itu. Saya berdiri sendiri, berpijak sendiri, memang benar. Memulai sendiri. Itu memang benar. Iya, tapi nak ngerasanya memang betul loh Pak. di Memang awal-awal betul, dulu. iya, memang Tapi kuncinya, karena kami sering dapat tamu dari beberapa latar belakang desa yang memang pengen belajar gitu. Oh, oke. Rata-rata itu digelontor baik anggaran dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Tapi bar kuwi iki terus Iya. nggak jalan gitu. Nggak lahir dari Oke, karena Kenapa memang ya, Mas? betul. Ya memang kalau desa wisata itu kan memang kuncinya rohnya tetap di Masyarakat. masyarakat, Mbak. Oke. Disupport apapun berapa Harus rupiah lahir dari- pun ketika masyarakat itu tidak sepenuhnya berangkat dari masyarakat ya hanya by project doang. Iya. Tahun rampung gitu. Iya, Tapi iya. bubar. yang Habis saya itu ya berhenti ya. Makanya Iya. yang di Korea itu tadi loh, setiap negara Iya, betul. tidak akan membantu rakyatnya yang Sing malas. Benar-benar. Jadi saya yang malas-malas rasa tidak anggaran. Wah, habis nonton podcast ini semuanya berjanji ke diri sendiri saya harus rajin. Iya. Iya kan? Betul sekali. Oke, jadi menarik ya. Kalau kita ngomongin, kita berasa diajak jalan-jalan virtual nih. Mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini jadi ngebayangin, oke, desa wisata Ngelangeran seperti apa, Nanggulan seperti apa, begitu ya. Kalau penasaran langsung datang aja ya. Tapi ini menarik nih. Kalau tadi kan kita juga udah ngobrol ke Bu Lis terkait dengan indikatornya apa. Indikatornya salah satunya adalah masyarakat yang terus Keterlibatan masyarakat. keterlibatan Ya, masyarakat yang tentunya terus mengambil andil begitu ya Bu ya. Terus continue dan tidak terputus. Nah, tentunya ini juga menjadi isu kita bersama bahwa salah satu yang tadi 4 pilar itu adalah berkelanjutan untuk lingkungannya. Nah, ini bagaimana nih Bu kalau sekarang kan memang Yogyakarta ini masalah yang sedang dihadapi juga sampah ya Bu ya. Nah, kalau dari Bu Lis sendiri ini seperti apa ini Bu? Monggo. Itu sebabnya tadi saya matur juga kenapa keterlibatan masyarakat itu paling penting karena yang ada di sana kan masyarakat. Ketika ngomongin sampah mungkin sekarang itu terkait destinasi wisata harus mulai mengupayakan ada pengelolaan sampah. Seperti mungkin kalau ini Bersih kan ada bank sampah yang diolah dia jual. Artinya bagaimana caranya suatu desa wisata itu ketika kalau mau negatifnya wisatawan kita datang bawa sampah gitu. Artinya Iya, sampah betul. itu harus diolah bagaimana caranya. Nah, itu yang harus mulai kita sepakati, harus kita lakukan. Kita mulai di kami ada beberapa kegiatan. Tahun ini kita mulai coba baru mulai mungkin sekitar November kita mau mengelolaan pengelolaan sampah di desa wisata. Bukan desa wisata, masih sebutannya masih pengelolaan sampah di destinasi wisata. Oke, di destinasi wisata. Tapi kan masih baru berproses, itu satu. Kedua, kita mulai, tahun kemarin sudah kita mulai pendampingan, tahun kemarin itu di Wukir Sari dan Karebet. Jadi kita mulai membuat pendampingan desa wisata, karena memang keterbatasan anggaran kami, dan itu aja kemarin lewat ini Pak, perubahan Pak. Kita coba, kita punya ide, iya, kita punya ide, wah iki kalau desa wisata
mungkin karena baru 2, jadi karena keterbatasan baru 2. Ya caranya desa wisata itu satu, ngelola sampah, bagaimana membuat paket. Karena kan idenya waktu itu bagaimana menjual seperti tadi dibilang Mas Aris, iki tidak didol dengan standar industri nggak laku. Itu pas digowo ini, kayak gitu kan nggak laku. Artinya kita bagaimana caranya perlahan kita mendampingi desa wisata untuk bagaimana mereka membuat paket, bagaimana mereka mengemas kulinernya, bagaimana mereka pemandu wisatanya bisa orang datang jadi storytellingnya nggak cuma nemenin gitu ya Bu ya. Karena kan yang menarik sekarang storytelling kan. Bagaimana tadi nanam padi biasa, padahal kan yang harus ini awalnya dari sini itu kan yang lebih menarik perhatian kan itu. Jadi itu kita program kita yaitu melalui tadi pertama yang baru kita mulai ada pendampingan desa wisata. Tahun ini semoga disahkan lagi untuk melakukan pendampingan lagi, kita lagi ngajukan lagi Pak. Terus yang kedua pengelolaan sampah itu yang paling utama. Bagaimana desa wisata itu bisa mengelola sampahnya sendiri, mengelola selain tadi mempertahankan lingkungan, tentunya sampah yang seperti Mbak Irin sampaikan. Bagaimana mereka mengelola sampah sendiri, membuang sampah atau malah menjualnya menjadikan produk baru. Betul, oke. Jadi sepakat ya Mas dan Ibu bahwa kalau udah ngomongin wisata ya pasti satu paket dengan permasalahan ya ada di belakangnya termasuk dengan sampah yang kita ketahui memang pemerintah juga terus berupaya. Sekali lagi kalau misalnya memang masyarakatnya tidak mempunyai semangat yang sama ya pemerintah kewalahan juga gitu ya. Kalau dari Mas Aris sendiri juga mungkin bisa diceritakan pengelolaan sampah yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran ini seperti apa sekarang, mungkin juga bisa ditiru nih. Ya. Kalau dulu Mbak itu jadi problem, terkhusus sampahnya wisata. Sampah wisata jadi problem numpuk di destinasi. Itu masih di tahun 2000, karena puncak-puncaknya kita tahun 2014, itu kunjungan kita paling tinggi itu, 2014. Sampahnya juga, 2012 sampai 2014, sampah botol plastik. Salah satu produknya yang berbahan plastik itu 1,5 ton. Itu hanya itu tok loh. Hanya botol plastik? Iya. Kenapa kami bisa bilang? Karena kami ingin, waktu itu kami riset bersama teman-teman, iki kunjungannya nak Ngelanggeran itu terlalu tinggi, engko yo sampai jadi numpuk juga. Iya gitu. Jelas. Nah, akhirnya karena tim kita itu sampai sekarang, dari awal kita ngelola sampai sekarang itu setiap seminggu sekali itu ada cleaning Gunung Api Purba. Ke atas mengutin sampah bawa turun. Rata-rata per minggu itu bawa sekitar 15 trash bag sampai 20 trash bag. Itu di 2012 sampai 2014. Nah setelah itu kami ngambil keputusan ini kudu karena jadi masalah ini harus diolah. Betul. Kami ngadopsi bahwa wisata berkelanjutan itu harus terkonservasi alamnya. Akhirnya kita diskusi sama teman-teman, ngajak akademisi. Bagaimana kalau tiketnya kita naik, tujuannya bukan dari income-nya, tapi ben wong sing tuku ning ngene dhewe iki ya berkualitas. Secara otomatis kunjungannya menurun, tapi targetnya adalah kita harus nyari pasar baru penjualan paketnya itu tadi. Wong sithik sing kunjungane umum sithik, tapi penjualan paketnya kencang. Nah itu proses awal Mbak, akhirnya turun betul, kita naikin 3 kali lipat, yang dulunya 5.000 sekarang jadi 15.000. Malam itu kita jadikan 20.000, yang tadinya 7.000. Karena paling nyampah paling tinggi itu di malam hari. Mereka ngecamp, walaupun sudah kita bawain trash bag itu sebenarnya, tapi kadang nggak dibawa turun gitu loh. Awal-awal dulu. Nah akhirnya jadi masalah, kami mencoba akses CSR, karena sekali lagi kalau nyun sewu bukan ngandalin apa-apa pemerintah apa itu, ya kadang memang jawabannya adalah seperti yang diatur kayak Pak Reza tadi. Kadang anggaran prosesnya pun juga tidak iso cepat gitu loh. Karena yang ditangani juga banyak ya deh. Nah kami akses CSR, kami pernah menjadi tim pengrajin proposal itu selama 4 tahun Mbak. Tim pengrajin proposal ada yang khusus ya? Tim khusus ya? Betul, kami dapat CSR-nya dari Bank Mandiri, kami dapat CSR-nya dari Pertamina, kami dapat CSR-nya dari Bank Indonesia. Paling gede Bank Indonesia. Sekarang itu bahkan nggak putus karena continue. Ketika itu berhasil, berdampak, indikatornya jalan, mereka akan terus juga semangat juga. Nah, akhirnya kami impact-nya ke BI. Impact-nya ke BI sebenarnya nggak ada Pak. Dia CSR karena dia itu ya. Dan paling soft, kami juga nggak. Tapi belum buka investasi. Nggak ada sama sekali. Nah akhirnya kami dapat tempat namanya tempat pengolahan sampah terpadu TPST Ngelanggeran. Di awalnya dulu di Pok Darwis, kemudian kami kewalahan, akhirnya diambil alih sama BUMDes.
Oke. Dan usaha milik sekarang jadi unit usahanya BUMDes. Yang dulunya hanya fokus di sampahnya wisatawan, Oke, karena sudah targetnya sudah kita turunkan kunjungannya. Akhirnya Sampahnya juga berkurang kan? iya sampahnya berkurang, akhirnya kan kekurangan sampah sekarang. Dan sekarang sudah menambah ke sampah rumah tangga. Homestay itu semuanya sekarang berlangganan ke TPS. Rumah makan, semuanya yang ada di Ngelanggeran akhirnya berlangganan ke sana. Mereka dapat income dari langganan sampah, sampahnya juga terkelola. Sekarang jadi biji plastik juga. Sudah dapat dikasih bantuan sama CSN dari Bank Indonesia, Gitu. penggiling. Menggiling itu Alat tadi. penggiling. Nah, itu kan dicacah tuh, Bu. Iya. Akhirnya kan jadi biji plastik itu, Betul. diremuk, dipack, dijual keluar. Oke. Kemudian yang sampah basah larinya untuk pakan maggot. Oh, Dan mantap. kebetulan kami jual maggot kering sama maggot basah juga di situ. Berangkat dari itu ya akhirnya malah itu jadi lahan apa? Membuka lapangan baru. Betul. Bahkan dapat narik Nyun Sewu, ada teman-teman yang disabilitas, ada yang tertarik Bisa bekerja di situ juga diberdayakan di juga. Ngelanggeran. Keren Alhamdulillah dari dampak itu sih. Tapi Sampah kemudian jadi harta ya? nggih, saya sepakat seperti yang disampaikan tadi Mbak, bahwa ngomong wisata sekarang Kemenparekraf itu tidak melulu indikator keberhasilan destinasi itu selalu diukur dari Banyak jumlahnya. gitu Sekarang sudah wisatawan. dilihat dari tingkat apa? Penerimaan itu. Nah, saya sepakat kan 2014 itu target kita nurunin kunjungan, tapi omset harus naik. Iya. Nah, piye carane? Ya itu penjualan paketnya kami kencengin. Betul. Nginep wong sithik nggak apa-apa, wong 10 orang nggak apa-apa, tapi kalau bisa itu nginep di Ngelanggeran 1 bulan itu. Oh, lama Itu uangnya ya. banyak itu. Bikin KTP juga di situ akhirnya. Karena ada Pak, Karena kami senang. jual Ada yang sebulan? 1 bulan pernah. Sampai kami kekurangan produk akhirnya kami melebar. Kami ajak ke Pindul, kami ajak ke Srigedok, kami ajak ke pantai. Sebulan? Sebulan, 29 hari waktu itu. Wow. Oke, tapi ini mendengar bagaimana teman-teman yang ada di desa wisata Ngelanggeran ini bisa mengelola sampah ini senang ya Bu ya. Ternyata sampah yang mungkin kalau misalnya orang-orang ini kesel banget sama sampah gitu, ternyata di sana bisa jadi berkah gitu loh. Ya, nah tentunya ini juga bisa menjadi semangat kita bersama bahwa sekali lagi ngomongin wisata pasti akan ada paket-paket yang ada di dalamnya juga termasuk permasalahan sampah. Jadi bagaimana caranya masyarakat ini mempunyai semangat yang sama untuk ayo bareng-bareng gimana caranya bisa mengelola sampah secara mandiri. Apalagi sekarang kan juga sampah juga sudah dikembalikan ke ini ya Bu ya, ke daerah masing-masing ya kan. Oke, nah kalau dari Mas Reda sendiri kalau ngomongin masalah sampah ini kan budaya. Mengubah budaya itu kan gak gampang ya. Jadi gimana kesadaran gitu? Gimana Mas? Sampah itu ngobrolnya saka bayi tekan Tekan meninggal nyampah ya Pak? sampai tua meninggal. Betul. Nah, tapi bagus sih apa yang dikatakan Mas Haris ini. Ketika memang benar di situ ada pengelolaan sampai ke biji plastik. Itu sangat bagus sekali. Jadi tugas pemerintah, tugasnya legislatif yang saya ada di pembuat kebijakannya Mas. Itu saya juga baru dapat informasi ini nek Ngelanggeran ada alat sampai ke biji plastik. Ada satu aturan yang harus mengharuskan gitu ya, yang harus dibuat ketika perda pengelolaan sampah itu dibuat kemarin. Itu memang harus ada ketegasan. Jadi pabrik pengolah minuman kemasan maupun makanan kemasan itu le tuku biji plastik ya kudu saka sing ngelola. Umpama ki seumpama ya produk A dia jual minuman kemasan terus jualnya paling banyak di kota A, kota B, kota C. Dia harus bertanggung jawab. Iya. Terus di kota A, kota B, kota C sudah, tapi juga sudah harus punya pengelolaan sampai ke biji plastik. Dia juga harus beli lagi ke situ. Jadi itu bisa muter. Nah, ini bisa dipraktekkan di Ngelanggeran. Di sana bikin aja kebijakan, Mas. Jadi biji plastik itu harus dibeli oleh perusahaan pengolah minuman kemasan maupun makanan kemasan. Atau yang lebih frontalnya lagi, plastik nggak boleh masuk ke Desa wisata. Tapi plastik lagi jadi harta Pak sekarang. Plastik kan jadi harta katanya. Sekarang malah bisa dikelola ya. Kan seperti itu. Jadi kurang plastik sekarang ya. Nah, sebetulnya berarti
kita ini enggak usah pusing-pusing, kita datang Yang aja kita bisa caranya. Ya, buat belajar. datang aja ke Ngelanggeran. Habis ono biji plastik kok aku mah Bapak ini, Pak, saya sambil bawa baru sampah. baru dengar sekarang kalau di Ngelanggeran sudah ada pengelolaan sampai biji Plastik. plastik. Satu-satunya apa ono liyane, Mas? Ada, Pak. Sudah mulai mungkin Ya, ya. wong mulai. itu aja kami juga masih kerjasama kok. Maksudnya SDM-nya itu masih kerjasama. Siapa Pak yang Sesama pengolah sampah tapi masih wilayah di Ngelanggeran juga. Ada yang pengepul sampah. Karena sekali lagi golek tenaga ning sampah itu susah karena image-nya itu loh. Wah, Iya. kerja Iya, ning sampah gitu loh. betul. Itu kan kadang susah toh. Iya, iya, gitu. iya. Nah, kita juga padahal duitnya banyak ya. ada ya itu kalau udah jadi biji plastik, wong maggot aja kering itu dijual 10.000 kok. Nah ya, makanya itu sampah itu 1 harus kilo itu. harus diobrolin saka bayi tekan itu kudu ngobrol kabeh. Karena yuk pertama kesadaran secara pribadi. Iya, Betul. Iya, betul. Atau kedua memang antisipasi di pengolahan sampahnya itu. Ketiga bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang mengeluarkan sampah. Sampah. Itu seperti itu harus duduk bersama, ngobrol bersama, terus kita ini harus seperti apa, itu seperti itu. Akan tetapi mungkin nanti di tahun-tahun ke depan ini setelah kita pilpres, setelah kita pileg, ini kan orang disibukkan di media sosial, mungkin setelah ini kan Ya, setelah ini baru bisa konsen lagi ya bisa Pak ya. konsen lagi kan seperti itu. Contoh fokus saya kan lagi. seperti itu. Ya kan untuk isu-isu yang lain gitu kan. Mana-mana. Kan seperti itu. Tapi saya bangga sama Mas Haris. Beliaunya menjadi motor kan, menjadi motor yang ada di Ngelanggeran. Saya harapkan Banyak aris-aris. iya, Mas Haris ini meregenerasi lagi aris-aris yang lainnya, tidak hanya di Ngelanggeran itu seperti itu. Oke, baik. Menarik ya. Kita jadi dari ngomongin pariwisata berkelanjutan, ngomongin tentang isu-isu lingkungan sekarang gitu ya. Tapi karena memang ini juga nggak kalah penting untuk dibahas ya Bu ya. Nah Ibu, saya juga pengen tahu nih kan tentunya untuk contoh yang hadir ini adalah Mas Aris begitu ya. Dari Desa Wisata Ngelanggeran tentunya di Jogja kan banyak nih Bu ya, banyak sekali. Ini bagaimana nih Bu untuk pendampingan-pendampingan yang nantinya akan dilakukan begitu untuk bisa terus menggaungkan bahwa ya pariwisata sekarang trennya adalah pariwisata yang berkelanjutan. Nah ini seperti apa? Yang paling utama adalah membuat kampanye tentang kesadaran adanya pariwisata berkelanjutan. Itu kan yang Oke, penting. kampanye wisata ya Bu? Iya, kampanye edukasi. Kampanye wisata. Kampanye Oke. wisata ya. Pas kayak aku Leo. Maksudnya, ya benar, itu bisa jadi isu loh Pak. Ketika mau politik kan kita ngomongin pariwisata kan. Betul. Jogja kan kota wisata Pak. Oh, iya. Oh, ya kan? Nah ini jadi kampanye wisata ya Bu? Jadi harus mengedukasi tentang perlunya pariwisata berkelanjutan. Artinya tadi juga Mas Reda juga menyampaikan terkait dengan kesadaran setiap orang, oh ini belum buang sampah itu harusnya ini dipilah di sini, tidak sembarangan sampah bagaimana. Itu kan perlu kesadaran juga. Kesadaran tidak hanya bagi pengelola sampahnya, tapi juga bagi pengunjungnya. Itu kan yang perlu harus kita kampanyekan tiap hari itu. Kampanye ini mungkin kalau kami mungkin lebih ke banyak sosialisasi sadar wisata segala macam itu kan ke pengelola. Tapi kan yang bisa menyampaikan ke pengunjung pariwisata kan mungkin yang pengelolanya sendiri. Artinya harus ini menyediakan tempat sampahnya khusus. Kadang kan kita ke tempat wisata mau buang aja, ini mau dibuang kemana? Kesusahan gitu. Mungkin artinya saling mengkampanyekan, mengedukasi pentingnya pariwisata berkelanjutan. Artinya tidak hanya kepada pengelola destinasi tapi juga kepada pengunjung pariwisata, kepada wisatawan begitu. Itu terus kedua mungkin kalau dari kami ya lebih banyak ke karena selain mengedukasi juga melakukan pelatihan-pelatihan yang walaupun setitik tapi ada pengolahan sampah juga kami coba lakukan. Pengolahan sampah di Kelat. Pengolahan sampah nanti akan kita coba lakukan. Lebih ke itu sih, lebih ke membangkitkan kesadaran, mengedukasi perlunya adanya wisata berkelanjutan. Karena kalau itu tidak dilakukan akan berimbas kembali kepada yang punya destinasi wisata. Iya, Yang akan terkena dampaknya juga destinasi wisata sendiri. Artinya apa yang kita lakukan bagian dari untuk memperpanjang,
lebih memperpanjang lagi usia, usia kok jadi kayak banget ya, melong lastingkan Betul. destinasi wisata. Melanggengkan gitu ya Bu. Destinasi wisata yang berjangka panjang, Iya. berumur panjang. Ya, Betul, betul. sustain banget. Setuju ya, karena memang kita pasti yakin ya Bu ya bahwa belum semuanya paham ataupun Iya. juga menerapkan yang namanya pariwisata berkelanjutan. PR semuanya nih, nggak cuman kayaknya PR-nya Mas Aris, PR-nya kita bersama, semuanya gitu ya. Karena satu daerah aja ternyata banyak sekali kan rekan-rekan yang memang berkecimpung di dunia pariwisata gitu ya. Kalau dari Mas Aris sendiri mungkin juga bisa di-share gitu Mas. Mungkin saat ini upaya yang terus dilakukan untuk teman-teman di Desa Wisata Ngelanggeran ini seperti apa untuk terus menerapkan yang namanya pariwisata berkelanjutan? Karena pasti karena regenerasi terus kan ya Mas ya. Betul. Nah, ini seperti apa? Kalau ngomongin itu sebenarnya kuncinya di sistem, Mbak. Oke. Kami sekarang itu lagi ngerancang sistem agar generasi berikutnya itu mereka tidak pusing-pusing. Biasanya kan akan bentrok di internal. Ya. Saya itu generasi kedua. Oh. Generasi pertama itu ketua kami namanya beliau Pak Mursidi, kemudian turun saya. Nah, era sekarang generasi Z itu nyekel HP di ring wis dadi duit. Bener. Nyekel HP di Di ring Medsosan ya. Iya. HP digiring-giring tuh. Entah mereka bermain apa, maka di Iya, situ oke. mereka jadi uang gitu loh. Generasi sekarang seperti itu. Sedangkan ini kemudian Kerja kita gampang jadi arahkan, duit ya. diarahkan tinggal di desa, ngelola banyak orang. Yang dikelola itu sebenarnya bukan destinasi, tapi kepala-kepalanya ini loh. Kalau kami ngomongkan desa wisata itu sebenarnya ngelola konflik. Kalau gunung, air terjun, sawah nggak diapa-apain, kadung wis viral bakal akan didatengin. Tapi orang-orangnya siap enggak itu loh didatengin. Jangan sampai kemudian jadi bumerang, viral, didatengin. Jadi masalah baru. Ini, ya, gitu. Nah, kami sekarang lagi membuat sistem di mana ketika nanti generasi berikutnya kami narik teman-teman, itu jadi tantangan kita juga saat ini. Kami itu lagi narik anak-anak muda, kita masuk ke situ, kadang kita memfasilitasi, jipoat ini mereka, pengen acara event apa, Pak Daris masuk. Dengan harapan, yaitu nanti Mereka akan ikut jadi terlibat. terus kita gitu loh sejak awal. Iya. Oh, ingin disupport karo Pak Daris, oh ini dibantu karo Pak Daris, oh ingin ono event ngono wae Karang Taruna dilibatkan. Jadi kami mencoba masuk ke situ karena pendekatannya tidak bisa, ayo langsung melu sesuk jadi penerusnya Pak Daris, nggak bisa Iya, nggak sekarang. bisa ya, Itu anak-anak muda. susah anak-anak muda. Nah, kami mencoba masuk, kami yang menyelami ke mereka, memfasilitasi, diajak pelatihan juga untuk masuk ke kita. Untuk kemudian mereka juga ikut langsung merasakan, Iya, kami memberikan kompensasi. Oh, ternyata berbaur seperti ini ya dapat. Jadi Ada ada keuntungannya. nilai-nilai bahwa nak iso ki ojo lunga saka Ngelanggeran, tapi tinggal ning desa ki wis mendapatkan penghasilan. Iya. Kami bercita-cita agar tingkat pemberdayaan ini semakin tinggi, Mbak. Sekarang tim kami dulu itu hanya 9 orang pas mulai merintis itu dari 80. Karena kemudian berkurang karena tingkat urbanisasinya tinggi. Di Gunung Kidul apalagi di Ngelanggeran yang urban itu sangat tinggi sekali. Oke. Dari 80 jadi 40 jadi 30 jadi 9 orang kalian pernah ngalamin fase itu. Nah, sekarang tim kami di lapangan yang incas setiap hari rolling tim itu 154 orang. Sekarang Dari 80, 49 sekarang ada jadi 154. Itu tim lapangan. Blow Homestay 80. Griat Coklat ada 20 ibu-ibu yang terberdayakan. ratusan dong sekarang Iya. ya. Orang sekitar situ ya. Iya, Bu. Nah, harapan kami, mimpi besar kami adalah yang merasakan tidak hanya itu, semakin melebar. Semakin melebar. Nah, caranya bagaimana? Kami membuat sistem agar itu jadi satu pintu. Sekarang kami membuat manajemen satu pintu. Satu pintu reservasi, satu pintu distribusi keuntungan, satu pintu bagi hasilnya. Karena nanti masyarakat akan dilihat, duitnya ini melayu nang ngendi gitu. Iya. Untuk apa? Itu kan jadi bumerang. Kalau di tingkat kami yang merasakan di lapangan sangat merasakan seperti itu. Nah, kayak wingi ono teko bis semono duitnya melayu nang ngendi, kasih nang ngendi kemana. Nah, ketika ada sistem yang Konflik ya? berjalan, Betul. itu sudah berikutnya tinggal jalanin aja. Kayak contoh kami mengembangkan sistem etiketing. Kalau dulu orang itu datang satu orang satu tiket, 200 orang ya 200 sobekan tiket. Oke. Sekarang cukup satu print doang. Nah, itu langsung kita linkkan dengan web desa. Dan masyarakat bisa pantau di Web tersebut ya? Iya, di web tersebut hanya lewat smartphone aja. Oh, Oke. sekarang kunjungannya hari ini tadi Ada 100 berapa orang gitu. Itu salah satu bentuk keterbukaan kami. Karena salah satu untuk menjaga sustain itu ya keterbukaan itu, kepercayaan itu. Benar. Kepercayaan untuk ya melaporkan semuanya. Nah, salah satu bentuk keterbukaan kami dengan kami menyampaikan kepada masyarakat bentuknya seperti itu. Mimpi besar kami seperti itu, Mbak. Kalau dari eksternal, kami membuat semacam
Rencana Induk Pariwisata Kalurahan. Oke. Provinsi Riparda. Ya, di Parda, Bu. Di Nah, pariwisata daerah. kemarin itu kami kerjasama dengan universitas, kemudian salah satu LSM NGO yang concern di ekowisata, itu membuat nyusun. Timnya yang nyusun bukan orang luar, tapi orang-orang kita. Oke. Kami nyusun timnya dari dusun A, B, C, kita susun bareng, iki lho sing potensi dengan mimpi besar kami, ikhtiar kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Sesok 10 tahun berikutnya, orang pengen investasi masuk ke Langgeran, iki lho dokumennya yang disusun oleh warga lokal sendiri. Ketika ini tidak sesuai Map, dengan ya. arah pengembangan di Langgeran, ya aja dipeksa gitu. Oke. Walaupun mungkin Yun Sewu ada lahan-lahan yang memang bukan kewenangan kita tiba-tiba, nah itu sudah salah satu satu tantangan kita. Tapi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga pengen investor pengen masuk, iki sinkron dengan teman-teman di ekowisata apa enggak, iki lo dokumennya, wah neng kono arep ngembangin di arah sana. Ternyata di situ besok 10 tahun berikutnya itu mau dijadikan rumah belajar ekowisata, misalkan seperti itu. Ini jangan dibangun seperti ini karena dokumennya sudah ada. Oke. Dan kami mendatengin waktu itu Bapeda, DIY dan Gunung Kidul untuk menyaksikan penandatangan dokumen kami agar yo kiki tenanan gitu. Ya, ini tuh Bener-bener, serius. bener-bener. Itu masuk di Perkal atau internalnya Pok Darwis? Internalnya Pak Darwis, Pak. Enggak masuk di Perkal. Belum masuk di Perkal, tapi waktu penyusunannya kami melibatkan dari tim desa dan Bamus BPD, Bamuskalnya. Tapi tidak dimasukkan di Perkal. Belum. Belum. Tapi nantinya akan dimasukkan ya. Nggih, arahnya nanti ke situ nggih, untuk memperkuat itu. Kan minimal masuk di RPJMK. Nggih, betul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan di bidang Pariwisata. pariwisata. Kan Oke. seperti itu. Keren ya. Kita dengerin, berarti memang sekali lagi masalah selanjutnya adalah regenerasi. Tapi dengan regenerasi atau dengan tantangan regenerasi ini sudah Rencana ada. betul, sudah ada caranya nih dengan sistem itu tadi gitu ya. Keren loh, ini berarti yang ini teman-teman di Desa Wisata Langgeran ini juga kreatif-kreatif ya, sudah Komplit, bisa komplit ya, sudah Kepalanya bisa besar memikirkan. jeblok Mbak mikir ke wong. Tapi saya setuju juga nih dengan adanya sistem ini kan akhirnya masyarakat juga percaya gitu ya Bu ya, bisa percaya. Oke, mereka bisa melihat jumlah jumlah wisatawan yang berkunjung saat ini Ya. pendapatannya berapa dan nantinya Betul. dipakai untuk apa gitu. Saya setuju dengan statement tadi dari Mas Aris bahwa kalau misalnya masyarakat tidak percaya, gimana kita mau Ya. langgeng juga. Betul. Gitu ya, keren banget tepuk tangan. Kepercayaan yang utama. Semoga nanti juga bisa ditiru oleh teman-teman dari desa wisata yang lainnya gitu ya. Kan nanti dapat paket. Aduh. Bayarnya paket kunjungan anu loh, Pak. Oh iya. Luar negeri. Bisa sebanding ya? Angkanya saya lihat tadi. Iya. Oh iya. Di belakang sudah membocorkan ya. Oke, tapi mungkin bisa diinformasikan juga untuk dekat-dekat ini ada event-event yang mungkin mau dipromosikan. Oh ya, kalau ngomongin event kebetulan kami juga disupport penuh sama Dinas Pariwisata, Mbak. Anggaran dari dana keistimewaan gitu, Bu. Dari tahun 2014-15an lah Yang tahun sampai kemarin sekarang. macet malam-malam sampai apa ya itu dari pagi sampai malam itu lupa. Tahun ini itu nanti ada apa Menurut apa ya? Gunung Kidul Festival, Oke. Gunung Kidul Culture Festival. Itu ada festival coklatnya, ada Festival coklat dengan Dinas Pertanian juga. ya ada konsernya juga, Mbak. Kebetulan kami ada venue panggung terbuka. Oke. Panggung terbuka di Embung dengan latar belakang background landscape-nya Gunung Api Purba. Jadi main lighting ke Nanti nembaknya ke sana. iya gitu. Ya alhamdulillah ada keroncong pelesiran juga udah langganan Kemarin, masuk iya. kita artisnya juga artis-artis nasional. Nah tahun ini itu ada 2 event Oke. budaya sama event olahraga. Kalau tahun kemarin itu MTB, kita punya produk namanya MTB Langgeran Mountain Bike. Oke. Nah itu juga peminatnya sepeda-sepeda gunung. Bedaan loh. Ya itu. Pakai ini, Ada jalur ke situ. Nah untuk tahun ini sih itu. Tapi itu sudah continue kok. Tiap tahun ya, Iya, tahunan ya. tahunan. Oke. Langganan. Itu kapan itu Mas? Kapan itu pelaksanaannya? Sekarang bulan Mei ya. Kalau nggak salah sih Agustus. Ini masih April bukan ya? Heeh. Kalau keroncong pelesiran tuh Agustus. September kalau nggak salah Mbak. kalau Oke. Karena ada event yang memang harus bertepatan dengan eventnya. panen kok coklat. Ya. Enggak Bu, kalau di kita itu ada namanya rasulan. Oh. Bersih desa. Itu Oke. ditentukan ada penanggalan Jawa dan dipimpin sama juru kunci. Oh. Gitu. Jadi ada di mana itu event itu harus terikat. Pas tanggal itu Nggak ya. boleh di tanggal karena menggunakan penanggalan Jawa. Kalau nggak minggu legi, Senin legi itu yang event budaya. Nah event yang olahraganya kalau nggak salah di bulan
di bulan September Iya. gitu ya. Oke, persiapannya juga sudah mulai dilakukan ya. Karena ini Masih kayak hujan soalnya. itu cepet banget ya, tahu-tahu udah bulan ini gitu ya. Iya. Oke, sukses ya untuk kedepannya, Amin. untuk event-eventnya juga semoga bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Rida sendiri ada sesuatu yang mau disampaikan juga nih terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Karena ya pariwisata berkelanjutan ini sekali lagi nggak bisa masyarakatnya doang ya, Betul. harus semuanya sadar Betul. gitu. Ini seperti apa Mas? Monggo. Jadi kalau dari legislatif itu kan yang pertama kan aturan ya, Ya. regulasi. Kita tugas di legislatif, regulasi, budgeting, sama pengawasan. Itu kita kan bekerja sama dengan eksekutif. Iya. Akan tetapi bottom up juga yang dari masyarakat, dari aspirasi masyarakat, Iya. seperti aspirasi Mas Haris tadi bikin perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ya. Nah, saya harapkan hal-hal seperti itu juga diaspirasikan ke legislatif. Karena legislatif pun juga dia membuat regulasi. Iya. Itu seperti itu. Regulasi yang impact-nya bisa di tingkat kelurahan maupun tingkat dusun. Itu sebagai aspirasi yang masuk di legislatif. Yang kedua, budgeting dari apa yang aspirasi yang sudah dikatakan dari Ngelangeran seperti dari Mas Haris. Itu budgeting apa sih yang dibutuhkan untuk pariwisata di DIY yang di luar Ngelangeran maupun Ngelangeran tersendiri bekerja sama sama eksekutif dengan dinas pariwisata atau mungkin Sinergi ya, Pak. Perindak kan seperti itu. Itu seperti apa kalau kita nggak dapat aspirasi, nggak dapat masukan dari masyarakat, itu pun kita juga kurang komunikasi juga, kurang punya informasi juga untuk budgeting, informasi untuk budgetingnya yang kan seperti itu. Yang ketiga pengawasan ketika dinas pariwisata, dinas apapun yang mengadakan acara atau event yang ada di situ, sasarannya seperti apa? Eksekutif seperti apa sasarannya? Kalau kemarin eksekutif menganggarkan berapa miliar dari DAIS kan seperti itu ya, dari DAIS berapa persentase dari DAIS dengan sasarannya pariwisata masuk di DIY seperti ini, di tahun ini hasilnya seperti apa? Kan seperti itu, kita di pengawasan kan seperti itu. Tapi kita tidak bisa masuk banyak ke dapurnya Mas Aris di Ngelangeran. Jadi semua harus terintegrasi, semua harus bersinergi. Tapi harapan besarnya merubah kota pendidikan menjadi kota pariwisata itu juga sulit. Seperti Mas Haris merubah mindset wong desa pengen jadi PNS, pengen jadi lainnya menjadi penggiat wisata. Karena sudah tertanam orang DIY itu pintar-pintar kayak Mas Haris. Mungkin seperti itu. Kita harus benar-benar merubah mindset bahwa kita kota pendidikan tetapi juga kota pariwisata. Bareng Pak bisa. Kota pendidikan yang kota wisata. Nah, itu seperti itu. Karena mau dibarengkan juga sulit juga itu. Iya, karena apa? Karena kita sepakati tadi wisatawan adalah wisatawan konsumtif. Betul. Itu seperti itu. Cocok ya? Oke, mantap. Waduh, menyala abangku gitu ya. Ini menjadi yang menarik ya, bahwa sekali lagi memang ternyata kalau misalnya sekarang kalau Ibu Lis tadi bilang kan bisa dua-duanya gitu ya. Bisa sebagai kota wisata dan juga sebagai pendidikan. Ada tiga Mbak sebenarnya. Gitu ya. Tiga, budaya. Budaya dan pendidikan. Nah gitu, bagaimana semuanya ini bisa, pokoknya nggak ada yang lebih kuat mana, bisa berjalan dengan bareng-bareng gitu ya. Oke, kalau dari Ibu Lis sendiri mungkin juga bisa disampaikan terkait dengan ajakan ataupun juga mungkin pemahaman terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Ini seperti apa, monggo Ibu? Jogja ini diuntungkan dengan kita ini kota budaya. Tadi meneruskan Pak Rido sama Saris. Kota budaya yang mempunyai juga, kita punya sumber daya alam yang Ngelangeran nggak semua orang punya. Artinya kita itu di bless oleh banyak sekali keuntungan yang dapat kita jadikan pariwisata. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memaintain, menjaga atau malah membuat orang dengan sedikit keunggulan itu mereka akan datang ke Jogja. Karena kan mau diakui atau tidak, pariwisata mereka kan, kita hidup di Jogja itu kan
semua terikat dengan pariwisata. Apa-apa disambungin, oh kita di pariwisata, sampah aja disambungin pariwisata. Pariwisata, betul. Terus apa namanya, olahraga juga pariwisata. Iya. Ini juga pariwisata. Artinya semua itu terlibat dengan pariwisata. Nah itu yang harus kita jaga. Artinya ketika kita sadar bahwa Jogja itu adalah kota pariwisata dan kita hidup di pariwisata, mungkin sebagai PR kemarin ketika COVID terjadi pariwisata ambruk, UMKM juga kena, Iya. ambruk juga kena, semua kena. Artinya Terasa. kita perlu kesadaran bahwa internal kita tidak cuma pengelola wisata tapi juga para wisatawan, semua penduduk itu untuk sadar bahwa kita hidup di pariwisata. Untuk pariwisata itu langgeng harus dikelola secara berkelanjutan. Itu artinya kita bareng-bareng yuk saling menjaga lingkungan kita, menjaga masyarakat kita agar Jogja akan tetap jadi destinasi wisata. Itu satu. Dua, yaitu kaitan dengan bahwa untuk mengedukasi pariwisata berkelanjutan itu tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya eksekutif, legislatif, pengelola pariwisata. Mungkin tadi juga pengelola Mas Aris juga menyampaikan, nek rano duwite neng negoro, rano duwite neng dewan, ada NGO. Artinya ada industri pariwisata juga yang tadi saya sampaikan ketika melakukan pendampingan. Kalau dipikir dari anggaran, dikit anggarannya. Ketika mereka melakukan pendampingan, mungkin kalau nanti ditanyakan ke para industri pariwisata, malah mereka tombok loh. Mereka mau, karena mau membangun DIY, mereka mau menyumbangkan ketika kuliner, mereka lagi pendidikan kuliner, mereka mau loh membawa dapurnya ke desa wisata untuk gini loh cara kuliner yang baik. Artinya kan yuk bareng-bareng, semua pihak bareng-bareng kita membawa Jogja menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Oke, jadi kuncinya adalah semangat ya Bu ya, semangat bersama-sama untuk bisa membangun Yogyakarta ini menjadi tempat pariwisata yang berkelanjutan begitu ya. Nah mungkin terakhir juga nih untuk Mas Aris begitu, mungkin juga bisa digaungkan semangat-semangatnya karena memang kita belajar banyak ya dari Mas Aris terkait dengan seperti apa teman-teman di Desa Wisata Ngelanggeran ini terus berupaya untuk menghidupkan dunia pariwisata dan juga tentunya hal yang baik yang mau dicapai adalah kesejahteraan masyarakatnya. Begitu ya, ini seperti apa? Monggo silakan disampaikan. Kalau mau mengajak itu sebenarnya ya mengajak diri sendiri dulu. Karena sekali lagi yang dikelola itu bukan aset pribadi yang targetnya itu ada. Aku ngelola usaha pribadi targetnya pasti jelas. Income ini adalah aset bersama, dikelola bersama, tidak bisa dimiliki oleh kelompok atau individu, otomatis konfliknya juga akan tinggi. Nah, kami hanya ingin menyampaikan yang ngelola desa wisata itu intinya adalah konsisten, tidak bisa diukur waktu di setiap desa. Mau secantik apapun desanya, destinasinya itu adalah konsistensi teman-teman yang memang berkecimpung di pengelolaan desa wisata. Ada yang konsisten dalam 1 tahun bisa langsung naik melesat. Ada yang mereka tidak konsisten ya tiba-tiba tenggelam lagi. Jadi biasanya yang sering kami sampaikan kepada teman-teman ketika diskusi dengan pelaku-pelaku desa wisata, ya kuncinya konsisten, itu rasa diukur waktu. Dan yang kedua, diniatkan dengan ibadah. Karena kadang kalau orientasinya, fokusnya kemudian aku entuk piro nyun sewu, itu tidak akan berlaku di desa wisata. Cepat mundurnya malah. Cepat mundurnya, akhirnya kan nggak bisa jalan karena orientasinya ke situ. Tapi kalau diniatkan, ya aku insya Allah mosok, saya pernah bersama dengan teman-teman 9 orang ini berpikir pengen mencoba membuat sesuatu dan bermanfaat dengan banyak orang. Mosok Tuhan ndelok wong songo iki tidak akan membantu. Gitu wong kita yang 9 orang memikirkan banyak orang gitu. Ya alhamdulillah ternyata rezeki ada jalan. Ya. Jadi melamar gadis orang itu alhamdulillah sudah dapat kepercayaan. Ini kok melamar ya. Iya. Karena kan selalu ditanya gaweanmu apa le gitu. Iya betul. Saya menunggu batu ya udah tidak masuk. Ini mungkin itu sih Mbak kalau saya menyampaikan ya itu konsisten untuk kalau tinggal di desa dan pengen mengabdi di desa ya tolong diniatkan dengan ibadah dulu, baru yang kedua insya Allah ya rezeki mengikuti dan insya Allah itu juga
akan terjadi. Amin, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dong untuk narasumber hebat kita hari ini. Mas Aris, terima kasih untuk semangatnya. Semoga bisa didengarkan dan juga diterapkan ya. Luar biasa, sangat menginspirasi. Mas Reda juga terima kasih banyak untuk diskusinya, luar biasa. Bulis, terima kasih juga terus direpotkan ya untuk bisa memberikan update terkait dengan pariwisata gitu ya. Kita selalu jawil Bulis, terima kasih banyak. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Jangan lupa juga ya, kita juga mengajak untuk terus menyaksikan podcast Bangga Berwisata di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis, luar biasa. Pokoknya kita ketemu lagi di Bangga Berwisata di Indonesia episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.